Terutama kalangan pemimpin, Pak. Kalangan pejabat yang suka dengan Al-Quran. Saya kadang-kadang mikir, inilah barangkali yang dulu pernah dirisaukan oleh Nabi. Nabi itu, Pak, sebelum meninggal selalu beliau risau, dia gelisah, dia cemas, dia khawatir. Apa yang dikhawatirkan sama Nabi? Yang paling Nabi takutkan bukan umatnya nanti miskin, kelaparan, bukan itu yang ditakuti Nabi. Tapi yang paling Nabi takuti setiap hari dia cemas, pikirkan apa? Nasib Al-Quran sepeninggal beliau. Sampai-sampai keprihatinan Nabi ini diabadikan oleh Allah di Quran. Surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya yang paling aku takutkan, yang paling aku cemaskan, yang paling aku khawatirkan, ya Rabb, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nanti sepeninggalku, kata beliau, mereka jadikan Al-Quran ini sesuatu yang dicemoohkan, sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang disembelihkan, kata Nabi. Coba Bapak Ibu saya tanya, ini sudah terbukti atau belum? Sudah terbukti belum? Nabi tidak risau dengan umatnya miskin, melarang dah. Tapi Nabi paling risau kalau Nabi meninggal dunia, sampai-sampai Al-Quran itu dicemoohkan. Masya Allah. Jangankan kepada generasi kita sekarang, Pak. Beberapa tahun sesudah Nabi wafat saja, generasi sahabat sudah mulai mereka disibukkan oleh dunia. Sedikit sekali mereka berinteraksi dengan Quran. Maka pernah suatu hari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau jalan-jalan ke pasar, Pak. Abu Hurairah ini jalan-jalan ke pasar bikin pengumuman. Hei saudara-saudaraku yang ada di pasar ini, saya umumkan bahwa sekarang sedang ada pembagian warisan di Masjid Nabawi. Dia pergi ke pasar-pasar. Mutar-mutar. Gak pakai halo-halo, dulu bagaimana nih? Jualan lagi, teriak-teriak. Saudara-saudara yang di pasar ini semua, buruan-buruan. Sekarang di Masjid Nabawi sedang ada pembagian warisan Nabi. Sedang ada pembagian warisan Nabi. Wah, sahabat berhamburan, berlarian ke masjid. Berlarian mereka ke masjid apa? Mereka mendengar ada warisan Nabi. Buru-buru mereka ke masjid. Sesampainya di masjid, Pak, ternyata tidak ada pembagian itu. Sepi. Hanya ada beberapa orang di pojok-pojok baca Al-Quran. Ada satu dua yang sedang sholat. Mana yang dikata Abu Hurairah? Ada pembagian warisan Nabi. Tapi gak ada apa-apa. Ya sebenarnya pembagian sembako rame. Ini gak ada. Wah, akhirnya begitu mereka masuk ke masjid tadi, cuma lihat ada beberapa orang baca Quran, ada orang yang sholat. Lalu ini sahabat balik lagi ke pasar cari Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, tadi Anda mengumumkan di masjid sedang ada pembagian warisan Nabi. Mana tadi setianya di masjid tidak ada pembagian apa-apa? Kata Abu Hurairah, memangnya waktu di masjid tadi tidak ada orang? Ada orang di situ, tapi tidak ada bagi apa-apa. Kamu lihat apa orang di situ? Dia sedang baca Quran. Ya itulah warisan Nabi. Itu warisan Nabi. Kaget itu sahabat-sahabat. Padahal yang dimaksud oleh Abu Hurairah, warisan Nabi berupa Al-Quran. Karena sudah boleh ditinggalkan itu. Orang sibuk di pasar. Taraktu fikum amrayn, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnah Rasulih. Sungguh aku tinggalkan kepada kamu dua warisan, dua pusaka. Kamu tidak akan pernah terlantar, kamu tidak akan pernah sengsara, kamu tidak akan pernah sesat kalau kamu masih komitmen kepada dua warisan ini. Apa itu? Al-Quran. Yang kedua apa?
sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, generasi sahabat saya Pak sudah punya perspektif kalau bagi-bagi warisan itu kesannya materi. Apalagi zaman kita sekarang ada COVID ini, masya Allah. Warisan yang dimaksud pasti arahnya kepada dunia, kepada materi, kepada duit, benar? Begitu strateginya Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk membuka generasi masa ini. Ayo keluar ke masjid. Padahal Nabi sudah jamin, Pak. Siapa yang komitmen kepada Quran ini tidak akan terlantar, Pak. Tidak akan selesai. Apalagi dia sekarang. Saya tanya sama Ustaz Mukhtar, ada nggak Bapak Ibu lihat orang-orang yang habis Quran itu terlantar? Ada? Tidak ada. Orang-orang ahli Quran itu dari sengsara hidupnya. Saya punya teman sekarang bertugas jadi imam di Qatar. Imam, masya Allah Pak, pendapatannya sebulan ratusan juta. Baru 6 tahun jadi imam, dia sudah bikin rumah gede di Jakarta Utara. Rumahnya besar. Di sana mobilnya mewah. Saya dulu 2 tahun yang lalu ceramah ke Qatar sama dia. Wah, mobilnya mewah. Dia tanya, ente di Jakarta mobilnya apa? Saya bilang Alfa. Wah, geleng-geleng kepala di Alfa ya, Al-Fatihah. Masya Allah. Orang yang ahli Quran itu tidak mungkin sengsara, tidak mungkin terlantar, tidak mungkin sesat. Tapi manusia hari ini, Pak, orang-orang Islam tidak suka kembali kepada Quran. Maka apa yang dirisaukan Nabi itu sudah terbukti sekarang. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Siapa yang punya rencana ini? Memang orang-orang kafir, Pak, berkepentingan. Karena ketika mereka mengajari, Pak, apa sih yang paling hebat di dalam ajaran Islam ini? Apa sih pemersatu ajaran Islam ini? Karena saya mantan kafir 4 tahun. Mereka tahu, Pak, yang paling hebat di Islam itu apa? Al-Quran. Al-Quran itu paling hebat, Pak. Hebat Quran ini. Ditakuti orang. Saya baca sejarahnya B.J. Habibie. Waktu dia kuliah di Jerman, katanya dia waktu kuliah itu mereka enakan 3, 2 orang Yahudi, 1 B.J. Habibie. Di kelas itu yang paling pintar 3 orang. 2 Yahudi itu ranking 1, 2. Habibie ini ranking 3. Allah ya Pak. Lalu ditanya sama Habibie, apa sih rahasia kamu di sekitar jenius begitu? Apa? Apa bacaan kamu? Apa referensi kamu? Dia bilang apa? Saya setiap jam 2, jam 3 malam itu yang saya baca Al-Quran. Agamanya tidak Islam, agama Yahudi. Setiap malam dia baca Quran, katanya. Saya percaya dengan baca Quran otak saya cerdas. Akhirnya Pak Habibie ambil Quran, dia baca betul-betul, mengasah otak itu dengan bacaan Al-Quran. Maka wajar kalau di Quran kata Allah di surat Fussilat ayat 26, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kata orang kafir apa? Hai umat manusia, jangan kamu dengarkan itu Al-Quran. Jangan kamu dengarkan Al-Quran. Walghaw fihi, bikin orang Islam itu terlena, bikin orang Islam itu hidup pikuk agar mereka tidak bisa baca Quran. Ya, tujuannya apa? La'allakum taghlibun, supaya kamu bisa mengalahkan orang-orang Islam. Jadi mengalahkan orang Islam itu, Pak, tidak usah pakai senjata, Pak. Mengalahkan orang Islam cukup menjauhkan orang Islam dari Al-Quran. Itu kata kuncinya. Karena ruh kita di mana? Ada di Quran itu. Ketika umat Islam rajin baca Quran, dia punya ruh yang luar biasa. Betul? Dia punya kekuatan yang luar biasa. Lihat para hafiz Quran itu, Masya Allah, dan tergoyahkan mereka. Gak bisa ditawar-tawar mereka. Jadi tahu Pak, orang kafir
hadir itu strategi melemahkan orang Islam itu adalah jauhkan orang Islam dari Al-Qur'annya. Sekarang lihat di mana-mana kita terbelakang karena jauh dari Quran. Makanya dulu Muhammad Abdul mengatakan apa? Lima ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa sekarang umat Islam terbelakang sementara negara-negara barat mengalami kemajuan yang besar? Kenapa kita terbelakang hari ini? Kita terbelakang dari segi ilmu pengetahuan, dari ekonomi, dari politik, dari budaya. Kita umat Islam terbelakang sekarang. Negara-negara barat mengalami kemajuan yang begitu besar. Jawabnya apa? Kenapa mereka maju, kita mundur? Barat maju yang beragama Kristen karena mereka meninggalkan kitab suci. Mereka tinggalkan kitab suci karena di kitab sucinya itu tidak ada konsep kemajuan, tidak ada konsep ilmu pengetahuan. Sebaliknya, kenapa umat Islam mundur? Karena umat Islam lari dari Al-Quran. Itu kata kuncinya, Pak. Kan Allah sudah tegaskan di surat Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dukka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari al-dzikir. Al-dzikir itu adalah salah satu nama Al-Qur'an. Salah satu nama Quran adalah al-dzikir. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min muddakir. Nama Quran salah satunya adalah al-dzikir. Karena namanya banyak. Ada namanya apa? Al-Furqan. Namanya apa? Al-Huda. Namanya apa? Al-Bayyinah. Namanya apa lagi? Al-Kitab. Banyak nama-nama Quran. Salah satunya al-dzikir. Barang siapa yang berpaling dari al-dzikir, berpaling dari Allah, berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dukka, kami pasti memberikan kepada mereka kehidupan yang sempit di dunia ini, kata Allah. Sekarang sudah terbukti, Pak. Sekarang ini sempit kehidupan kita. Kenapa? Jauh dari Al-Quran. Lihat COVID ini sekarang. Tidak semestinya COVID ini merajalela. Kalau orang Islam itu dulu dekat dengan Quran, tidak semestinya. Karena Al-Quran sudah memberikan bentuk-bentuk preventif pencegahan. Oh, supaya negara ini aman, supaya negara ini tidak ada masalah. Oh, caranya begini. Udah ada di Quran itu. Kata Allah, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dzulmin wa ahluha muslihun. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin, ya, tidak mungkin menghancurkan sebuah negara seperti Indonesia ini yang mayoritas muslimin. Tidak mungkin Allah hancurkan ini jika di tengah-tengah umat Islam ini banyak orang-orang yang muslim, orang-orang yang soleh, dan orang-orang yang mengajak pada kesolehan. Tidak mungkin. Kan sudah ada rumus-rumusnya itu, Pak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ada sebuah rumusnya itu. Kalau penduduk bumi itu beriman bertakwa, nanti Allah turunkan keberkahan dari langit, dikeluarkan keberkahan dari dalam perut bumi. Sudah ada semua, Pak. Tapi kita lari. Akhirnya apa? Kehidupan kita sekarang sepi, Pak. Sedihnya sekarang ini. Tiba-tiba banyak saudara kita, Pak, yang mendadak jatuh istri. Sekarang saya punya kawan, tadinya jadi donatur, wah, jadi dermawan, sekarang berjudi masuk. Bagainya jangan coba-coba lari dari Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran itu banyak sekali pedoman yang kita dapatkan di situ dan menjadi obat. Apa yang kita perlukan? Ada di Quran. Ma farraqna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang luput dari jangkauan Al-Quran. Mau bicara apa kita? Mau cari apa kita? Di Quran ada pedomannya semua. Ada. Makanya dulu saya Pak kagum kamu. Saya dulu belajar pertandingan agama saya. Saya waktu Kristen dulu itu suka mendengarkan ceramah-ceramah orang murtad. Zaman itu tahun 80-an ada namanya Abraham Amri, ya, pendeta jadi ustaz jadi pendeta Abraham Amri. Ada namanya Yusuf Roni, dia bikin majalah namanya majalah Sinar Kasih.
Kalau dia ceramah, ciri khasnya apa? Mengutip ayat-ayat Quran dan hadis. Tapi saya sebagai penganut Nasrani waktu itu merasa kagum-kagum. Hebat banget ini pendeta. Karena saya tidak tahu, tidak ngerti bahasa Arab. Kalau sekarang jangan coba-coba. Dulu tidak tahu dengar baca Quran begini, ya ngaku-ngaku aja kita hebat. Dia bikin itu majalah sinar kasih, isinya Quran hadis, ditafsirkan seenaknya saja. Tapi saya menjadi, yaitu salah satu inspirasi saya mulai berkenalan dengan Islam, ya itu ada hikmahnya juga. Walaupun diselewengkan, tapi hikmahnya bagi saya, Pak. Dari situlah awalnya saya berkenalan dengan Islam ini. Itulah awal berkenalan dengan Islam. Mungkin kalau tidak ada itu yang menyesatkan itu, belum tentu sampai sekarang saya muslim. Alhamdulillah ada yang menyesatkan. Dia sesat, saya dan tidak. Alhamdulillah. Dari situlah awal saya mulai suka membaca buku perbandingan agama. Dulu saya paling suka baca bukunya Bin Ali, baca. Dijelaskan begini Islam, begini di Kristen. Ternyata memang Masya Allah, Islam itulah yang benar. Betul? Al-Quran itulah yang otentik. Al-Quran itu yang otentik. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu kata Allah, dan kami pula yang menjaga, memelihara keaslian, kemurnian, keotentikan Al-Quran dijaga oleh Allah. Ayat seperti ini tidak ada di Injil, Pak. Tidak ada. Taurat tidak ada. Makanya Taurat dan Injil itu mengalami distorsi, mengalami perubahan-perubahan, sehingga apa? Menyimpang dari kebenaran. Tadinya Allah mengajarkan lewat nabinya Tuhan itu satu, oleh umatnya diubah-ubah jadi tiga Tuhan. Menyimpanglah mereka. Menyimpang mereka. Maka saya, Pak, dengan ilmu dulu, kalau jumpa dengan orang Nasrani, saya dakwahi dia. Karena mereka bukan musuh kita. Mereka objek dakwah kita, betul? Kata dia, saudara agamanya apa? Dia bilang agama saya Nasrani. Sebenarnya yang Anda sembah itu siapa? Tuhan Yesus. Saya tanya, ada nggak pengakuan itu di Injil kalian dari Yesus bahwa dia Tuhan? Ada? Nggak ada. Sampai kiamat nggak ada ketemu mereka dari itu. Karena Yesus mengajarkan Tuhan itu satu. Dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29 mengajarkan Tuhan satu. Alhamdulillah, Pak, masih hafal saya. Masih ada sisanya gitu. Semua konsep Tuhan yang mempertuhankan Yesus di Injil itu sumbernya bukan dari Yesus, tapi dari Paulus. Ada di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36, Kitab Filipi pasal 2 ayat 11. Dia mengatakan Yesus Tuhan. Yesus sendiri tidak pernah ngaku Tuhannya. Maka kalau saya jawab sama orang Kristen, Pak, lama-lama satu kali dialog, dua kali sudah gugur imannya, minta masuk Islam dia. Justru pengalaman dakwah saya Pak yang susah mengislamkan orang Islam. Iya. Mengislamkan orang Islam saya, Masya Allah, ampun Pak, susah. Maka orang tanya saya, Ustaz kan punya pesantren mu'alaf. Saya lihat mu'alaf itu, Masya Allah. Kenapa Ustaz? Para mu'alaf itu lebih hebat daripada muslim turunan kayak kami ini. Saya bilang begini, antum kan muslim turunan. Kalau kami mu'alaf ini kan muslim tanjakan. Dia kan Pak, bapak-bapak ini kan muslim turunan nih. Kami muslim tanjakan. Bedanya apa? Kalau kita ibaratkan mobil, Pak, mobil. Kalau lagi menurun, Pak, kalau turunan gitu, yang diinjak rem apa gas, Pak? Kalau turunan yang dipijak, Pak, rem apa gas? Rem, nggak mungkin gas. Kenapa turunan? Makanya suka telat, Pak, ke mesin. Ke mesin telat, majelis taklim telat. Kenapa? Injak rem dulu. Tapi kalau tanjakan, Pak, yang dipijak rem apa gas? Gas terus, tancap terus. Makanya cepat sampai masjid, cepat dia pahami Islam, cepat dia bisa baca Quran, cepat dia bisa bahasa Arab. Saya tidak sombong, Pak, nggak sombong, bukan dia, bukan pamer. Maaf, ampun dah. Saya alhamdulillah dulu 3 bulan saya belajar bahasa Arab, dan lancar bahasa Arab saya. Ini bukan sombong, tidak. Ini motivasi aja. Kita bicara muslim turunan dan tanjakan. Kenapa? Karena kita ini mencari, betul? Begitu dapat, kita tidak sia-siakan kesempatan itu.
Kalau bapak-bapak kan dapat warisan, begitu bro, udah diazanin. Saya dulu bro, disambut pakai kartu pak. Makanya orang kampung saya itu kerjanya main judi-judi aja. Kenapa? Yang pertama kali dengar sang anak itu apa? Balak enam. Itu yang pertama kali dengar. Joker. Makanya lihat di warung-warung tempat saya itu. Rata-rata nggak jauh daripada TV. Karena itu yang didengar. Kalau orang Islam itu apa? Begitu lahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafzul jalal membekas dalam hati anak. Betul? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum apa itu? Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari dalam perutmu dan dalam perut ibumu. Saat itu kamu tidak mengerti apa-apa keadaan dunia ini, kata Allah. Lalu wa ja'ala lakum as-sam'a. Coba kalau kita lihat Quran, kenapa dari sekian banyak panca indera yang Allah berikan kepada kita, kok yang mula-mula disebut oleh Allah Pak? Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah berikan kamu pendengaran. Kok tidak wa ja'ala lakumul absar? Kenapa sam'a dulu yang disebut? Kenapa tidak mata? Kenapa tidak hati? Karena diteliti oleh para mufassir Bapak Ibu, ternyata secara medis juga dari anggota tubuh kita, dari panca indera ini Pak, yang mula-mula berfungsi begitu manusia lahir Pak, ini pendengaran dulu Pak. Bukan matanya tertutup, ini yang mula-mula berfungsi. Maka disuruh Nabi itu diazanin anak kalau lahir. Ternyata hikmahnya di situ, yang mula-mula berfungsi adalah telinga. Dari mana berita ini? Di Quran ada disebutkan ini. Allahu Akbar. Nabi tidak tahu ilmu kedokteran, tapi mukjizat Al-Quran luar biasa. Diteliti secara medis, betul. Abad ini, Jean Castor, seorang ahli selam dari Prancis, menemukan ada dua lautan, Pak. Yang satu tawar, yang satu asin, berdampingan. Ketika dua laut ini bertemu satu dengan yang lain, yang tawar sama asin, tidak mau menyatu. Tidak mau menyatu laut ini. Padahal berdampingan, seakan-akan ada tembok pemisah. Oh, rupanya Pak, di Quran sudah ada informasi itu. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah yang mempertemukan dua lautan, yang satu tawar, yang satu asin. Tapi ketika dua laut bertemu ini tidak mau menyatu. Itu ada di Selat Gibraltar antara Maroko dan Spanyol. Itu Jean Castor terheran-heran, kenapa ini ada dua laut bertemu, yang satu tawar, yang satu asin. Dia coba nyelam Pak, dia nyelam ke dasar laut. Dia perhatikan apa? Dia lihat ikan yang hidup di air yang asin tidak mau nyebrang ke air yang tawar. Yang tawar tidak mau nyebrang kembali. Terheran-heran Jean Castor, fenomena alam apa ini? Subhanallah. Muhammad tidak tahu itu. Makanya Quran bukan karangan beliau, bukan tulisan beliau. Al-Quran wahyu Allah, beliau belum pernah ke sana, tapi beritanya 15 abad yang lalu, pembuktiannya baru sekarang ada ditemukan oleh manusia. Itu hebatnya Quran. Fal-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kata Allah, Fir'aun, kami awetkan tubuhmu, kami abadikan jasadmu, supaya kau menjadi pelajaran kepada umat-umat yang datang sesudahmu, kata Allah. Baru juga abad 20 ditemukan jasad Fir'aun, mumi Fir'aun di Mesir yang oleh Maurice Bucaille diteliti di Prancis. Kenapa ini badan Fir'aun ini awet? Ternyata di dalam jasad Fir'aun itu ada kadar garam yang paling tinggi. Itulah yang mengawetkan tubuh Fir'aun. Akhirnya Maurice Bucaille masuk agama Islam setelah meneliti jasad Fir'aun ini. Subhanallah, ini hebat. Mau cari apa Bapak di Quran itu ada semua. Tapi kita lari dari Al-Quran. Itu berapa? Itu jam 11. Hah? 9. Mata saya salah dia. Rupanya jam 11 kurang 2 jam. Masya Allah. Bapak Ibu, tidak usah lama-lama dengan ceramah. Saya hanya ingin mengajak kita semua sadar, bangkit kita, jangan sepelekan itu Quran. Kita
bicara nuzul Quran. Secara sejarah kita udah paham. Apa itu nuzul Quran? Paham kita itu. Al-Quran, nuzul itu artinya turun. Jadi malaikat Jibril itu membawa Al-Quran ke Baitul Izzah, dari Lauhul Mahfuz itu dibawa ke langit dunia ini sekaligus jumlatan wahidah. Barulah dari langit dunia ini disampaikan kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur selama lebih kurang 23 tahun. Ayat yang pertama itu Iqra, disuruh dia baca ketika dua jalan, dia bilang ma'ana bil qari. Dan penutup menurut jumhur ulama adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Lihat betapa setiap orang yang berinteraksi dengan Quran ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril, malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah membawa Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, tiba-tiba derajatnya diangkat oleh Allah menjadi Sayyidul Malaikah. Diangkat dia menjadi Sayyidul Malaikah, naik derajat. Ketika Quran diturunkan dalam satu malam itu, maka nilai satu malam itu menjadi khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Apa bedanya hari-hari lain? Tapi karena malam itu bagus, turun Quran. Saya katakan malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, nilai satu malam itu khairun min alfi syahr. Lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Gara-gara Quran. Kemudian yang satu malam itu berada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, maka Ramadan itu menjadi Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan, induknya bulan. Gara-gara Quran. Kemudian Al-Quran diserahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Al-Quran itu Nabi kita diangkat derajatnya oleh Allah menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Jadi, kemudian Al-Quran diserahkan kepada umatnya. Dengan Quran itu umat Nabi Muhammad menjadi khairu ummah, umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita menjadi umat yang terbaik dengan hadirnya Al-Quran itu. Subhanallah. Jadi siapapun Pak, kalau sudah berhubungan dengan Quran itu pasti mulia. Ada orang hitam, orang negro sana, orang negro jelek, pesek, pendek, miskin. Ketika ada Quran di kepalanya, ada Quran di dalam dadanya, dia menjadi orang yang paling mulia. Subhanallah. Maka jangan jauh dari Quran itu Pak. Anak-anak kita dorong semua cinta Quran Pak. Kalau ingin sukses dunia akhirat, jangan tinggalkan Quran, jangan lari Quran. Sekarang kita ini Pak, hancur berkeping-keping. Kenapa? Karena kita dibodohi, kita dijauhkan daripada Quran. Maka mari kita kompak, kita bersatu. Setiap itu masjid harus ada itu perpustakaan Quran, harus ada yang mengkaji Quran terus. Tanamkan rasa cinta kepada anak-anak kita kepada Quran itu. Masya Allah. Bila perlu itu, ya, setiap saat bagaimana cara kita memancing anak-anak muda, anak-anak kita cinta kepada Quran itu. Bikin perlombaan apa guys? Orang Turki sekarang Pak, Masya Allah, Turki itu Allah Akbar. Turki sekarang bangkit. Hampir 100 tahun lamanya Turki menjadi negara sekuler. Saya bulan 2 tahun lalu Pak, ada diundang acara Multaqa Al-Ulama Al-Alami di Istanbul, pertemuan ulama sedunia. Alhamdulillah saya diundang menjadi salah seorang pembicara dari Indonesia. Hadir 150 ulama-ulama dunia. Yang diundang itu siapa? Adalah orang-orang yang fokus dakwahnya kepada orang-orang non-muslim. Wow, saya presentasi Pak. Ketika presentasinya pakai PowerPoint, saya tayangkanlah. Saya kebetulan diundang ke Dewan Awam. Saya tayangkan bagaimana pengalaman saya berdakwah ke pedalaman-pedalaman, berhasil mengislamkan ratusan orang pakai
PowerPoint begitu. Oh, rasanya pede banget saya. Rasanya saya paling hebat hari ini. Tapi begitu ulama-ulama dari Brasil, dari Amerika Latin, dari Meksiko menayangkan video, Pak, itu sampai puluhan ribu orang masuk Islam. Saya langsung nangis, Pak, ciut saya. Tidak ada apa-apanya ternyata saya, Pak. Saya yang tadinya sudah gede kepalanya, merasa paling gagah, paling hebat, paling banyak Islamin orang, ternyata saya paling sedikit mengislamkan orang. Dibanding ulama-ulama dari Amerika Latin, dari Eropa, Allahu Akbar. Mereka tayangkan ada sekali syahadat, ratusan orang bersyahadat, rame-rame bersyahadat. Merinding saya, Pak, nangis saya. Subhanallah. Hebat mereka pejuang di Amerika sana, di Eropa sana. Dan sekarang kesempatan kita dakwah. Saya pernah masuk juga ke Vatikan di Roma. Vatikan itu adalah negara terkecil di dunia. Luas daerahnya cuma 45 hektar saja. Berada di kota Roma. Roma itu ibu kota Italia. Jumlah rakyatnya berapa? Vatikan tidak sampai 1000 orang. Ternyata di Vatikan sendiri, Pak, yang bisa itu, Pak, cuma 2 kali setahun. Orang yang tadinya Katolik, Pak, sekarang menjadi ateis. 90% lebih rakyat Italia sekarang menjadi ateis. Sebagian kecilnya masuk Islam. Ini kesempatan kepada kita dakwah kepada mereka ini. Oleh karena itu, bagaimana kita kalau kita jauh dari Quran, umat Islam yang ada orang-orang non-Muslim ragu dengan agamanya, mau masuk Islam takut isunya teroris, akhirnya mereka jadi ateis. Padahal kalau itu kita tangkap Bapak Ibu Saudara, kita dakwahi mereka dengan Quran ini, insya Allah. Saya lihat orang-orang Pakistan, anak-anak muda Pakistan di Amerika itu, dia bermodalkan apa? MP3, Pak. Bermodalkan MP3 itu isinya apa? Ayat-ayat Quran. Nah, pagi-pagi hari dia selalu berhenti melihat orang, siapa yang jalan sendiri, di stop sama dia. Asal ada jalan sendiri, di stop sama dia. Stop. Maaf, Pak, tolong, boleh nggak? Dengarkan sebentar saja, nggak sampai 1 menit, beberapa detik saya tolong dengarkan dulu. Isinya apa? Merontar Quran. Dengar. Gini-gini. Tolong. Ini lagu apa ini gitu? Dia bilang ini adalah oleh Quran. Musik apa itu? Tidak ada musik ini, baca Quran, kitab suci. Kok saya tidak pernah dengarkan kayak begini? Kok enak banget didengar katanya. Hanya dengan dakwah segitu, Pak, orang masuk Islam. Anak-anak muda Pakistan. Berani dia dakwah modern, di jalan-jalan dia dakwah. Subhanallah. Kita malah yang dakwah sama orang non-Muslim. Anak-anak kita bukan kita dakwah kepada mereka, kita malah didakwah sama mereka. Betul? Kenapa? Karena tidak ada Quran di dalam dada anak-anak kita. Betul? Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya muliakan, kalau kita mau jujur, subhanallah, Al-Quran itu adalah sangat luar biasa. Makanya kalau bilang sama anak kita, kalau masa depan kamu mau cerah, masa depan kamu mau jaya, udah, kamu mulai sekarang kembali kepada Quran, dekat dengan Quran, hafal Quran, tadabburi Quran, insya Allah masa depan kamu itu cerah. Tidak ada namanya ahli Quran sampai kata tadi, ahlullahi wa khassatuh, bahwa orang yang ahli Quran apa? Keluarganya Allah, wa khassatuh, dan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai sekarang yang belum bisa baca Quran berusaha, karena Ibnu Taimiyah rahimahullah menafsirkan ayat mahjur tadi. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kata Nabi, sesungguhnya yang paling aku takuti dari umatku ini sepeninggalku, mereka jadikan Al-Quran sesuatu yang disepelekan. Lalu Ibnu Taimiyah menerjemahkan, menafsirkan kalimat mahjura itu tiga makna daripada mahjura, kata beliau. Yang pertama, seseorang dianggap menyepelekan Quran kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali, atau tidak ada usaha untuk mempelajari Al-Quran, maka orang ini termasuk yang mahjura, menyepelekan Al-Quran. Satu. Yang kedua, kata beliau, seseorang itu dianggap menyepelekan Quran, dia bisa baca dengan baik, makhrij hurufnya bagus, tajwidnya bagus, tapi dia tidak bisa
tidak paham arti daripada Quran yang dia baca, maka orang ini pun termasuk yang menyepelekan Al-Quran, kata Ibnu Taimiyah. Lalu yang ketiga, dia bagus baca Quran, mahir baca Quran, ya, tahu menerjemahkan Quran, tapi tidak mengamalkan isi Al-Quran. Ini juga termasuk yang mahjurah, menyanyiakan atau menyepelekan Al-Quran. Kita berada di posisi mana ini? Hah? Kita di mana posisinya ini? Maka yang belum bisa baca, mulai sekarang dari hikmah nuzul Quran ini, bertekad kita bisa membaca. Karena Nabi katakan, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran nanti di akhirat dibangkitkan bersama siapa? Malaikat-malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yaqra'ul Quran wa yatatattal falahu ajran. Dan orang yang tertatih-tatih membaca Al-Quran, tidak lancar membaca Quran, terbata-bata membaca Quran, jangan merasa kecewa. Falahu ajran, dia masih mendapatkan 2 pahala kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asal ada usaha untuk mempelajari Quran. Dari sekarang kita bangkit. Mau segera kita keluar dari corona ini? Mau Bapak Ibu? Solusinya adalah ini, kembali kepada Quran. Kembali kepada Quran, Pak. Kembali kepada Quran, insya Allah. Musibah apapun, corona apapun namanya, itu akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Corona tidak bisa bertahan dengan Quran, Pak. Tidak akan kuat bertahan itu corona. Allah singkirkan semua itu. Betul? Tak percaya, coba aja. Coba semua bangsa ini yang beragama Islam, semua cinta Quran, semua mengamalkan Quran. Tak perlu pemerintah membutuhkan dana sampai ribuan triliun. Konsepnya kembali kepada Quran saja. Lihat sekarang pembangunan mandek di mana-mana. Habis sebuah pembangunan, coba konsumsi rakyat ini. Belum lagi di korupsi. Masya. Bapak Ibu, ini aja pesan moral saya malam ini. Gak perlu banyak-banyak. Karena ceramah, bukan karena banyaknya menjadi baik, tapi karena baiknya insya Allah menjadi baik. Apapun yang kita bahas malam ini, semua berpulang kepada kita. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Idza asbahta fala taqdiril masa." Kalau kamu berada di waktu pagi mendapatkan pencerahan yang seperti ini, lalu kamu punya niat untuk beramal, jangan tunda-tunda amal itu sampai nanti sore. Wa idza amsayta fala taqdiril sabah. Dan kalau kamu berada di waktu sore atau malam hari seperti ini, mendapatkan nasihat, mendapatkan pencerahan, jangan tunda-tunda niatmu itu sampai besok pagi lagi. Segera kita, mulai malam ini kita cinta Quran, dekat Quran, membaca Quran, apalagi di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahala kita membaca Al-Quran. Di luar Ramadan saja membaca 1 huruf dapat 10 pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Nanti katakan siapa yang membaca 1 huruf saja dari Quran, dia mendapatkan 10 pahala. Aku tidak pernah mengatakan ketika Anda membaca alif lam mim itu 1 huruf, bahkan ketika Anda baca alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, berarti 3 huruf. Anda berapa dapat pahala? 30. 30 di mana? Kalau di luar Ramadan. Di dalam Ramadan berapa? Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bertekad, oleh malam ini kita bertekad, ya Allah, saya selama ini menyanyiakan Al-Quran-Mu ya Allah, maka mulai malam ini saya berjanji Allah akan bersungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran-Mu ya Allah. Saya tidak ingin termasuk orang-orang yang berjual seperti yang disebutkan oleh Nabi dalam kerisauannya. Dia khawatir ada umatnya yang menyembelihkan Al-Quran ya Allah. Berikan saya petunjuk ya Allah agar aku mudah mempelajari Al-Quran. Inilah tekad kita malam ini. Mudah-mudahan ceramah ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup doa langsung. Haji, doa. Ustaz doa. وفي القبر منزا وفي القيامة شفيعا
ومن النار سكرات الدار والخير بكل الذين هدينا بفضلك وجودك وقربك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا قبل الرحمن يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك النور والجنه ونعوذ بك من النار اللهم انك عفو كريم تحب العفو والكريم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا